Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf SEMMA selaku Bupati Pasuruan. Yang kami hormati Bapak Polres Pasuruan AKBP Bayu Pratama. Yang kami hormati Ketua DPRD Pasuruan Bapak Haji Ismail Marzuki Hasan SE. Yang kami hormati pula Kepala Camat Purwosari Bapak Sugeng Haryadi. Yang kami hormati pula Ibu Dr. Haja Feti Susilowati MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Purwosari. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwosari yang kami banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan karunia-Nya kita semua dapat memperingati kembali Hari Pahlawan. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bangsa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun, belum lagi oleh Jepang. Selama itu, bangsa kita hidup di bawah tekanan, penindasan, dan ketidakberdayaan. Selama itu, pula kita dibodohi dan ditipu. Bangsa kita dijadikan sebagai alat untuk memperbesar kekuasaan dan menumpuk kekayaan penjajah. Sedangkan bangsa pribumi hanya dijadikan pembantu di rumahnya sendiri. Sungguh tragis, namun begitu hebatnya pahlawan bangsa ini, sehingga akhirnya kita bisa terbebas dari penjajahan itu. Ingatkah kita bagaimana Indonesia bisa merdeka seperti sekarang ini? Tentu tidaklah mudah untuk menggapai kemerdekaan. Semua bisa terwujud atas kerja keras pahlawan Indonesia dalam menggapai penjajahan. Dalam hal ini, pahlawan yang dimaksud adalah pejuang yang dengan berani melawan penjajahan yang berkuasa saat itu, sampai mempertaruhkan nyawanya. Teman-teman yang berbahagia, dengan penjajahan demi penjajahan yang kita alami, maka lahirlah pejuang-pejuang dari berbagai negara di daerah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Waktu itu, Surabaya dalam keadaan kacau balau, suara meriam, jeritan, teriakan wanita, dan tangisan anak terdengar di mana-mana. Keringat dan darah yang bercucuran menandakan tidak ada lagi harapan yang harus diperjuangkan. Namun dengan gagah berani dan semangat yang berkobar-kobar, Bung Tomo terus-menerus menggerakkan semangat perjuangan melalui pidatonya. Bung Tomo adalah pejuang bernama asli Sutomo yang lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Peringatan Hari Pahlawan dapat dijadikan sebagai refleksi tentang pengorbanan, keteladanan, dan keteguhan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera sebagai cita-cita perjuangan bangsa yang termuat dalam sila kelima Pancasila. Selain itu, sebagai momentum dalam rangka menumbuhkan nilai-nilai persatuan, kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Nilai kepahlawan sejatinya tidak akan pernah usang atau lekang dimakan zaman, karena pada setiap waktu dapat diimplementasikan dan direvitalisasi dari generasi ke generasi sepanjang masa sesuai perkembangan zaman. Peringatan Hari Pahlawan selalu menjadi penting karena dapat digunakan sebagai barometer tentang seberapa kuat keyakinan kita terhadap nilai-nilai perjuangan dari suatu proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari Pahlawan merupakan pengingat atas jasa dan pengorbanan mereka dalam membela dan mewujudkan kemerdekaan. Apakah yang disebut dengan pahlawan masa kini itu ialah mereka yang berjuang di medan perang menggunakan bambu runcing dan bergerilya? Jika itu dulu, maka bisa jadi. Namun, sekarang kisahnya sudah beda lagi. Perang sudah nyaris tidak ada. Yang ada ialah kita berperang terhadap diri sendiri. Tanpa mengabaikan perjuangan para pahlawan nasional di masa kemerdekaan, sejatinya di dekat kita juga banyak pahlawan masa kini. Mereka adalah para pahlawan yang rela mengabdi, berkorban waktu dan tenaga untuk menjaga kedamaian negeri, keamanan negeri, serta mencerdaskan para generasi penerus bangsa. Para pahlawan itu bisa jadi seorang guru, bisa pula seorang petani, dokter, dan bisa pula para atlet yang terus berusaha agar bisa mengibarkan bendera merah putih di negeri orang. Kiranya mereka semua pantas untuk disebut sebagai pahlawan masa kini. Lalu, apa kita sedang hadir di sini juga bisa menjadi pahlawan? Tentu bisa, terutama dalam meneladani nilai-nilai dan memetik inspirasi dari pahlawan bangsa. Sebagai seorang pelajar, misalnya, maka kita berusaha untuk mencapai pahlawan dengan cara giat belajar, terus berkarya, serta menjauhkan diri dari perbuatan curang seperti mencontek dan melakukan tindakan plagiarisme. Teman-teman perjuangan yang saya banggakan, di hari ini kita perlu waspada dan wajib untuk senantiasa rendah diri karena menjadi pahlawan dan mengaku sebagai pahlawan itu adalah kata-kata yang mirip tapi berbeda artinya. Pahlawan sejati ialah mereka yang benar-benar mau, tulus, dan rela
untuk mengabdi dan berkorban untuk diri, umat, negara, dan bangsa. Jadi, gelar pahlawan itu bukan diakui, melainkan diberikan dari orang lain. Maka itulah, sebagai seorang generasi penerus bangsa, kita jangan cepat merasa puas atas gigihnya pengorbanan, tingginya prestasi, atau banyaknya keringat pengabdian, karena pahlawan masa kini adalah mereka yang tidak pernah putus asa dalam berusaha, tidak terpaksa dipuji, serta tidak tumbang ketika dihina dan dicaci. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang berbahagia, kiranya demikianlah pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada momentum Hari Pahlawan Nasional tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri. Maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita renungkan sejenak langkah besar Bapak bangsa Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Musakir, Agus Salim, A.A. Amaramis, dan Ahmad Subarjo merupakan panitia 9 PKI. Mereka telah mewariskan 5 norma dan nilai-nilai yang kemudian menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa juga bisa menjadi spirit kegotong royongan dalam bermasyarakat dan bernegara. Sebagai penutup, seperti apa kata Bung Karno, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Jadi, teruskan perjuangan para pahlawan demi bangsa dan negara. Sekian pidato dari saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.